Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Yakuza and the Family yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Kenji Yamamoto yang merasa depresi setelah kematian ayahnya. Namun kehidupan Kenji berubah setelah ia bertemu dengan seorang bos Yakuza, sehingga kemudian ia menjadi salah satu anggota Yakuza paling dihormati dan ditakuti. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Kenji yang sedang menuju ke rumah duka mendiang ayahnya. Saat itu tahun 1999, dan diketahui kalau ayah Kenji yang bernama Masaru Yamamoto ditemukan meninggal karena menggunakan obat-obatan terlarang. Sementara di luar rumah terlihat juga kedua teman Kenji yang bernama Hosono dan Ohara yang sedang menunggu Kenji sambil berbincang-bincang. Tak lama dari itu ketika Kenji dan teman-temannya pergi, mereka melihat dua orang pria yang sedang melakukan sebuah hal yang mencurigakan. Lalu Kenji yang penasaran pun mencoba bertanya, hingga terungkap kalau ternyata mereka sedang melakukan transaksi narkoba. Mengetahui hal itu, Kenji pun mencoba mengelabui si penjual dengan cara membeli barang tersebut. Namun sayangnya saat itu si penjual tidak mau memberinya dan mengatakan jika ia sudah tidak menerima pelanggan baru. Sampai ketika Kenji mengatakan kalau ia adalah anak dari almarhum bos Yakuza paling bengis, penjual itu akhirnya mau memberikan barang tersebut. Namun saat si penjual sedang mengeluarkan barangnya, tiba-tiba saja Kenji memukulnya dan langsung membawa tas milik penjual itu. Tak lama setelah itu terlihat kedua teman Kenji yang sangat senang, karena mereka telah mendapatkan tas yang berisi banyak uang dan barang-barang terlarang. Namun saat itu Kenji hanya memperbolehkan teman-temannya itu untuk mengambil uangnya saja, lalu membuang barang haram itu ke tengah laut. Setelah itu mereka bertiga pun langsung makan-makan di sebuah tempat yang dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Aiko. Lalu tak lama setelah mereka di sana datang sekelompok Yakuza bernama Shibasaki Gumi yang dipimpin oleh seorang pria bengis bernama Hiroshi Shibasaki. Namun baru saja mereka sampai di tempat itu, tiba-tiba saja sekelompok pria datang dan langsung menyerang Hiroshi. Saat itu, terlihat Hiroshi yang terpojok, hingga salah satu pria menyerang dan menodongkan pistol kepadanya. Namun dari belakang Kenji tiba-tiba memukul dan menghabisi pria itu, hingga membuat orang-orang yang ada di sana terdiam seketika. Keesokan harinya Kenji pun dihampiri oleh salah satu anggota Shibasaki yang bernama Nakamura. Di mana Nakamura ini sengaja datang dan membawa Kenji ke perkumpulan Shibasaki untuk bertemu dengan pemimpin mereka yaitu Hiroshi. Lalu saat mereka bertemu, Hiroshi pun mengucapkan terima kasihnya kepada Kenji dan menawarkan Kenji untuk bergabung dengan anggotanya. Namun saat itu Kenji mengatakan jika ia tidak ingin bergabung dengan Yakuza dan lebih memilih untuk menjadi orang biasa saja. Kemudian adegan berpindah kepada Kenji yang saat itu sedang berjalan sambil melihat kartu nama dari Hiroshi Shibasaki. Lalu tak lama kemudian ia mendapat telepon dari salah satu temannya dan menyuruhnya untuk segera berlari dari sana. Ternyata, sekelompok Yakuza datang untuk menangkapnya, hingga membuat Kenji melarikan diri agar lolos dari kejaran mereka. Namun sayangnya saat Kenji terpojok ia harus tertangkap, lalu dibawa ke suatu ruangan yang di sana sudah ada Ohara dan Hosono yang tertangkap lebih dulu. Ternyata mereka adalah kelompok Yakuza bernama Kyoyokai, yang dipimpin oleh seorang pria sangat bengis yang bernama Masato Shikato. Dan mereka sengaja menangkap Kenji dan kedua temannya untuk menanyakan tentang barang yang sebelumnya pernah Kenji ambil dari pria yang bertransaksi saat itu. Mereka pun dibawa ke sebuah perahu untuk dibawa ke sebuah tempat,
Namun saat salah satu dari mereka memeriksa ponsel dan dompet Kenji, ia menemukan sebuah kartu nama yang bertuliskan Hiroshi Shibasaki. Lalu setelah mengetahui itu terlihat Kato yang sangat terkejut, hingga ia menanyakan tentang hubungan Kenji dengan Hiroshi Shibasaki. Namun saat itu Kenji mengatakan, jika ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan ketua Yakuza itu. Keesokan harinya setelah kejadian semalam, terlihat Kenji dan kedua temannya yang dibawa oleh Nakamura. Ternyata, Hiroshi lah yang menyelamatkan Kenji, dan ia membayar semua kerugian untuk barang yang pernah Kenji buang ke laut. Sampai karena hal itulah kini Kenji pun memutuskan untuk bergabung, dan menjadi anggota Yakuza dari klan Shibasaki Gumi. Mereka pun melakukan upacara untuk memberikan selamat kepada Kenji, karena sekarang Kenji sudah menjadi bagian dari keluarga Shibasaki Gumi. Beberapa tahun kemudian setelah Kenji menjadi seorang Yakuza, kini kehidupannya berubah dan dikenal banyak orang hingga memiliki keluarga. Namun di hari-hari kesibukannya sebagai seorang Yakuza, ia juga selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat Aiko. Dan bahkan, ia juga bertemu dengan anak Aiko, yaitu seorang pria tampan yang bernama Subatsa Ozora. Beberapa waktu kemudian terlihat Kenji yang pergi ke sebuah klub, untuk mengusir sekelompok orang yang membuat keributan di sana. Sampai salah satu pria bernama Reiji Kawayama malah menentang Kenji, hingga membuat Kenji murka dan memukul Kawayama menggunakan botol. Namun untungnya Hosono mencegah Kenji, hingga Reiji mengatakan jika ia akan memberitahukan hal ini ke atasannya, dan menyatakan kepada Kenji jika perang sudah dimulai. Saat Kenji sedang menenangkan diri terlihat seorang wanita bernama Yuka, yang sangat perhatian dan membersihkan luka di tangan Kenji. Sampai semenjak saat itulah kini Kenji pun memiliki perasaan yang lebih, hingga sering menghabiskan waktu bersama dan menceritakan tentang kehidupannya kepada Yuka. Kemudian adegan berpindah kepada Hiroshi, yang sedang membicarakan tentang masalah yang sedang Kenji hadapi saat ini. Saat itu, Kato ingin Hiroshi menyerahkan wilayah selatan sebagai gantinya, namun hal itu malah membuat Hiroshi marah dan akan mempertahankan wilayah selatan, hanya untuk Shibasaki Gumi. Hingga beberapa hari kemudian ketika Kenji dan Hiroshi sedang membicarakan permasalahan itu, tiba-tiba datang dua orang pria yang secara langsung menembaki mereka. Untungnya Kenji berhasil menyelamatkan Hiroshi, meski ia harus tertembak di bagian dada dan kakinya. Namun sayang Ohara tak selamat karena ia terkena tembakan beberapa kali, sampai membuat Kenji sangat sedih dan menangisi teman dekatnya itu. Kini perseteruan antara kedua Yakuza itu pun semakin memanas, namun Hiroshi tidak bisa melakukan perlawanan karena kasus ini akan ditangani sepenuhnya oleh Osako dari kepolisian. Sementara Kenji yang terbaring di rumah sakit, ia pun mencoba meminta kepada Hiroshi, jika ia akan melakukan balas dendam sendiri untuk kematian Ohara. Sampai pada suatu malam Kenji pun merencanakan sebuah rencana sangat bengis, yaitu untuk menghabisi Kawayama dengan tangannya sendiri. Namun saat akan menghabisinya tiba-tiba saja Nakamura datang, dan ia secara langsung membunuh Kawayama dengan sangat gagah. Mengetahui hal itu Kenji pun secara langsung melarikan diri, lalu menuju ke tempat Yuka dan menangis sejadi-jadinya. Sementara Yuka yang saat itu mencoba menenangkan Kenji, ia pun memberi Kenji bercocok tanam, guna agar Kenji bisa lebih tenang. Keesokan harinya saat Yuka terbangun, ia menemukan beberapa gepok uang yang terletak di mejanya. Sementara Kenji yang sedang bersama Hiroshi, ia menyerahkan diri dan mengaku kalau dirinya telah membunuh Kawayama. Sampai akibat dari itulah kini Kenji pun harus dijatuhi hukuman, dan mendekam di dalam sel selama 14 tahun.
Kemudian adegan berpindah ke tahun 2019, di mana kini Kenji telah bebas dari masa hukumannya. Saat itu, Kenji dijemput oleh Nakamura, dan ia langsung membawanya ke rumah Hiroshi. Lalu setelah sampai terlihat Kenji yang sangat terkejut, ketika melihat keadaan Hiroshi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Ditambah lagi ketika mereka sedang merayakan kebebasan Kenji, ia melihat Hiroshi yang tampak lemah dan tidak banyak bicara. Kenji yang penasaran pun bertanya hingga salah satu atasan yang bernama Takeda mengatakan jika Hiroshi didiagnosa kanker oleh dokter. Di sana Takeda juga mengatakan kalau 8 tahun lalu ada peraturan baru yang membuat banyak anggota dari mereka memutuskan untuk keluar. Selain itu, wilayah kekuasaan yang dahulu dikuasai oleh Shibasaki Gumi, kini telah direbut oleh Kato dan Osako. Setelah itu ketika Kenji berkunjung ke tempat Aiko, ia pun tak sengaja bertemu dengan Hosono alias teman lamanya. Ternyata, Hosono kini telah menikah dan hidup bahagia dengan seorang anak, serta bekerja di salah satu pabrik yang tempatnya tidak jauh dari sana. Scene kemudian berganti kepada seorang pria berambut kuning, yang saat itu sedang bersama teman-temannya. Lalu tak lama ketika pria kuning yang sangat tampan itu pulang, ia mendapati kalau Kenji telah ada di rumahnya. Dan ternyata pria berambut kuning ini adalah Subatsa, anak dari Aiko yang kini telah tumbuh dewasa. Setelah itu Subatsa pun mengajak Kenji berkeliling, lalu mengatakan kalau kini Yakuza tidak bisa keluar untuk menjaga wilayah mereka. Dan sebagai gantinya kini Subatsa dan teman-temannya yang menjadi penggantinya, dan mengusir orang-orang yang membuat keributan di wilayahnya. Beberapa hari setelah itu seseorang memberitahu Kenji, kalau ia telah menemukan wanita yang selama ini Kenji cari. Lalu Kenji yang mendengar itu pun sesegera mungkin menuju ke tempat yang dimaksud, dengan tujuan untuk menemui wanita itu. Dan ternyata, ia adalah Yuka, seorang wanita yang dulu pernah dekat dan pernah saling cocol bersama Kenji. Di sana mereka berdua pun berbincang di suatu tempat, hingga pada malam harinya Yuka berniat mengembalikan beberapa gepok uang, yang dulu pernah Kenji tinggalkan di rumahnya. Saat itu, Kenji tidak mau menerima uang tersebut, dan ia malah mengajak Yuka untuk pergi ke suatu tempat. Namun saat itu Yuka pun menolak ajakan dari Kenji, lalu mengatakan kalau sekarang dirinya sudah memiliki seorang anak. Hingga terungkap kalau anak yang dibicarakan oleh Yuka ini adalah anak dari hasil hubungan mereka saat malam sebelum Kenji masuk penjara. Namun sayangnya Yuka tidak pernah memberitahukan siapa ayahnya, karena ia tidak mau kalau anaknya tahu jika ayahnya seorang Yakuza. Tak lama dari itu ketika Yuka pulang, ia disambut oleh anaknya yang cantik yang bernama Aya. Lalu keesokan harinya terlihat Kenji yang menjenguk Hiroshi, dan mereka membicarakan tentang keadaan Shibasaki Gumi yang saat ini tidak seperti dulu lagi. Selain itu Hiroshi juga menyuruh Kenji untuk meninggalkan dunia Yakuza, dan bekerja seperti orang biasa serta memiliki keluarga. Sampai karena hal itulah kini Kenji pun menuruti perkataan Hiroshi, lalu menemui Yuka dan bertemu dengan Aya. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan kehidupan Kato, yang terlihat senang dan sudah berkeluarga. Lalu tak lama dari itu terlihat Subatsa dan teman-temannya, yang sengaja diundang untuk menawarkannya sebuah pekerjaan. Namun saat itu Subatsa malah menolaknya mentah-mentah, dan mengatakan kalau ia tidak ingin bekerja sama dengan Kato dan menjadi anggotanya. Di tempat lain kini Kenji bekerja di salah satu pabrik industri, dan ikut bekerja dengan Hosono. Lalu saat sedang istirahat teman sepekerjaannya memfoto mereka, lalu mengunggah foto itu ke berbagai sosial media. Namun sayangnya setelah foto itu viral orang-orang yang dekat dengan Kenji terkena dampaknya, termasuk dengan Yuka yang harus dipecat dari pekerjaannya. Sementara Aya alias anaknya juga dikeluarkan dari sekolahnya, dan Hosono juga dikeluarkan dari pekerjaannya. Kini kehidupan Kenji menjadi sangat menyedihkan, ditambah ketika ia diusir Yuka, karena Yuka sudah tidak ingin berhubungan lagi dengannya.
Lalu ketika Kenji ke tempat Aiko, ia bertemu lagi dengan Subatsa, yang langsung mengatakan kalau ia sudah mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Dan saat itu Subatsa berencana akan balas dendam, namun Kenji melarang dan mengatakan kalau Subatsa harus selalu menjaga Aiko. Setelah itu ketika Kenji menjenguk Hiroshi, terlihat Hiroshi yang sudah semakin lemah dan terbaring tak berdaya. Lalu tak lama dari itu Kenji meninggalkan pesan suara untuk Aiko, dan meminta maaf untuk semua yang terjadi. Sementara Hosono sendiri, ia terlihat sangat bersedih karena keluarganya telah meninggalkannya. Pada malam yang hujan itu terlihat Kenji yang berjalan dengan murka, sambil membawa tongkat bisbol. Lalu tanpa ia sadari ternyata Subatsa dan teman-temannya juga melakukan hal yang sama, dan berniat akan menghabisi Kato dan Osako. Namun saat Subatsa sampai di markas mereka, ia mendapati jika orang yang mereka cari kini sudah tewas. Keesokan harinya ketika Kenji sedang menenangkan diri di dermaga, tiba-tiba Hosono datang dan langsung menusuknya. Dan hal tersebut ternyata sengaja dilakukan oleh Hosono, karena semenjak ada Kenji kini kehidupannya menjadi hancur, terlebih istrinya yang telah meninggalkannya. Sementara Kenji yang merasa bersalah kepada Hosono, ia pun meminta maaf sampai terjatuh dan meninggal di dalam laut. Dan di akhir film terlihat Subatsa yang membawa bunga ke pemakaman Kenji, hingga ayah datang dan menanyakan jika ia ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya. Lalu, film pun selesai. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.